di stop lagi tuh. Saya berikan. Baik, selamat malam Romo, Suster, Frater, Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian yang saya kasihi. Kita akan memulai dengan punta pertama malam ini dan saya mengawali. Judul punta pertama ini adalah mengenali gerak batin sebagai langkah awal hidup baru. Bagian saya yang akan saya fokuskan adalah di Pamplona dan nantinya akan diteruskan oleh Mbak Siska mengenai Loyola. Jadi silakan Mbak Siska. Untuk kita mengenali fokus kita mengenai pengambilan keputusan, sebenarnya ada baiknya mungkin kita mengawali suatu, saya anggap Pamplona ini sebagai suatu awalan, suatu dasar gitu ya, fondasi. Mungkin bisa dikatakan pengambilan keputusan yang benar itu mungkin belum terlihat di sini, tapi memang sengaja kami perlu diberikan supaya kita juga bisa melihat, membandingkan, dan kita bisa melihat secara jelas perubahan nanti pada cara Ignatius de Loyola ini mengambil keputusannya. Kita akan bisa melihat perubahan itu. Nah, tapi apa yang kita ketahui mengenai Pamplona? Nah, Pamplona adalah ya perang antara kerajaan Castilla di Navarra Spanyol melawan tentara Prancis. Dan itu sudah terlihat di video kemarin, di film. Tidak akan terlalu lama, sebenarnya saya berlama-lama di sini. Silakan selanjutnya. Inigo, yaitu nama panggilan Ignatius saat itu, berada pada pihak kerajaan Castilla. Dia waktu itu keadaannya adalah jumlah tentara dan perlengkapan kedua pasukan sangat tidak sebanding. Jumlah tentara Prancis sekitar 12.000 orang, sedangkan prajurit dari Castilla ini hanya 1.000 orang. Belum lagi perlengkapan dan senjata-senjata yang pasti akan lebih banyak di tentara Prancis. Silakan Mbak Siska. Nah, semua seperti yang kita lihat di film kemarin, di pihak Castilla itu sudah memutuskan untuk mundur. Tapi Inigo itu bersikeras untuk bertahan di benteng Pamplona. Ngotot gitu ya. Tadi yang ada yang bertanya mengenai ngotot itu apa? Ya ini, contoh di mana Inigo itu ngotot, bersikeras, insist bertahan di benteng Pamplona. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, mengapa Inigo memutuskan untuk bertahan. Untuk bisa memahami itu, kayaknya kita perlu melihat dulu sedikit mengenai latar belakang dan karakter Inigo. Sedikit masuk lebih mendalam lagi dibanding film yang kemarin. Pertama yang perlu kita ketahui, Inigo berasal dari keluarga bangsawan. Mungkin bisa diasumsikan keuangan berkecukupan, kehidupan itu enak, nyaman, ya. Tapi pola asuh masa kecil yang keras dari ayahnya dan kurang kelekatan dengan ayahnya. Ibu Inigo sendiri meninggal saat dia masih bayi. Inigo tuh punya pikiran yang tergolong idealistis, karena sejak kecil pun juga punya impian menjadi ksatria, supaya bisa melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Tapi hal-hal besar ini bukan untuk semata-mata menolong orang lain, tapi lebih untuk mendapatkan pengakuan, untuk dilihat. Jadi ini juga yang nanti kita akan lihat di Loyola nanti, mengapa ini nanti bisa berperan juga dalam pemilihan dia untuk melihat, berfokus pada buku-buku tertentu. Selanjutnya, Inigo juga seorang tentara dan punya pasukan. Berarti kita tahu dia seorang pemimpin, leader. Punya pasukan, berarti juga punya sifat-sifat yang biasanya itu khas, melekat pada seorang pemimpin. Berikutnya, dan sebagai prajurit, Inigo punya loyalitas dan dedikasi yang cukup tinggi. Tapi dari sisi lain dari loyalitas dan dedikasi yang tinggi itu, masalahnya adalah sisi negatifnya adalah ada harga diri yang tinggi, hati yang keras, ya. Tidak suka kalah, mudah marah, mudah bereaksi, jadi bukannya merespon dengan cara memikirkan dulu mungkin konsekuensinya, tapi lebih bereaksi. Lebih memikirkan juga kebutuhan dirinya sendiri dan bukan nasib para prajurit yang dipimpin.
Inigo juga ambisius, punya ambisi yang tinggi, tapi ambisi duniawi. Ini misalnya ingin terlihat dan diakui oleh orang banyak, dan terutama oleh raja, ingin panggung, ingin terlihat. Selain itu, ada juga kesombongan, selfishness, ya, kepentingan diri sendiri. Yang namanya kehormatan itu adalah segala-galanya bagi dia. Karena dia berprinsip lebih baik mati dalam perang daripada menyerah. Semua ini, Ibu Bapak sekalian, kita lihat semuanya juga itu di filmnya kemarin. Nah, kesimpulannya apa? Berarti dalam hal ini, untuk bisa memahami pengambilan keputusan Inigo di Pamplona. Adanya latar belakang, ditambah dengan lingkungan, semua itu mempengaruhi karakternya, dan dari karakter itu juga yang akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan Inigo di Pamplona. Kita tuh nggak bisa bayangkan 12.000 dibanding 1.000, logika akan mengatakan akan kalah, pasti akan kalah. Dengan strategi yang kuat manapun dalam berperang, 12.000 dibanding 1.000 itu jelas terlalu jauh perbandingannya. Tapi kok ya dia mau dan dia bersikeras untuk tetap tinggal di Pamplona. Mungkin dengan bagian ini kita bisa melihat jelas pengambilan keputusan itu, dan bisa mungkin kita simpulkan itu bukan pengambilan keputusan yang tepat, mungkin bukan yang bijaksana juga. Mari slide yang berikutnya. Mari kita masuk sekarang ke pokok renungan kita yang pertama. Kalau kita sudah melihat latar belakang masa kecil Inigo dan lingkungan hidup sebagai tentara, membentuk karakternya, jadi bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana dengan diriku? Sudahkah aku menyadari sungguh-sungguh latar belakang dan lingkunganku? Dan bagaimana latar belakang dan lingkunganku itu kemudian membentuk karakterku? Seberapa sering kita menoleh ke belakang? Bu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, seberapa sering kita menoleh ke belakang untuk melihat bagaimana masa lalu kita mempengaruhi kita sekarang? Apakah aku sudah tahu sifat-sifat karakterku? Dari semua sifatku, mana saja yang kuanggap sebagai kelemahan atau kecenderungan yang menjauhkanku dari Allah? Dari sifat-sifat itu, mana yang mendekatkanku kepada Allah? Apakah ada bagian dari sifat-sifat kita yang kita bisa asosiasikan dengan kisah hidup Inigo misalnya? Dan bagaimana sifat-sifatku selama ini mempengaruhi caraku dalam mengambil keputusan? Selain sifat dan latar belakangku, apakah aku juga sudah memasukkan Tuhan dalam proses pengambilan keputusanku selama ini? Sudahkah kita berbicara dengan Tuhan? Sudahkah kita berdoa sebelumnya? Sudahkah kita mengingat konsekuensi kita akan orang lain terhadap orang lain dalam pengambilan keputusan kita? Saat ini saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Mbak Siska untuk mengantar kita masuk ke bagian Loyola. Silakan, Mbak Siska. Terima kasih, Mbak Erlin. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Mbak Siska. Baik, saya akan melanjutkan dari Pamplona, Loyola, kemudian Inigo setelah mengalami luka saat perang, kemudian dia mengalami masa penyembuhan di Puri Loyola. Nah, dalam masa penyembuhan ini apa yang terjadi? Selama menjalani masa penyembuhan, Inigo berada dalam kondisi terbaring di tempat tidur. Kakinya terluka, dirawat sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam kondisi seperti ini, seringkali muncul rasa bosan dalam hati Inigo, sehingga itu membuat ia ingin mengisi aktivitas dengan kegiatan yang ia biasa lakukan, yaitu salah satunya membaca buku. Nah, kalau tadi ketika di Pamplona, karakter Inigo itu sangat kuat, itu ternyata mempengaruhi pilihan buku. Kalau keras kepala, kemudian ambisius, sedikit sombong, nah ini mempengaruhi pilihan buku yang dibaca. Buku apa yang ingin dibaca?
yaitu buku tentang kisah-kisah kesatria, kisah-kisah perlawanan dalam perjuangan membela kerajaan, dan di situ juga ada bumbu-bumbu percintaan juga dalam buku yang ingin dia baca. Namun buku tersebut tidak dimiliki oleh keluarganya, dan hanya ada buku tentang hidup Kristus dan kisah para kudus. Nah, di sini Inigo awalnya memang tidak tertarik untuk membaca, karena itu cukup berbeda dengan karakter yang ia miliki, buku yang ia biasa baca. Namun kemudian muncul dorongan untuk membaca, seperti ketika di film kemarin, itu ada dorongan untuk membaca, akhirnya Inigo pun mengikutinya. Buku Amadis de Gaula ini adalah buku yang ingin Inigo baca. Ini bercerita tentang kepahlawanan, kemudian kesatria, kerajaan, perjuangan melawan musuh, dan sebagainya. Nah, tetapi hanya ada buku kisah hidup Santo Santa di Kristus. Nah, kenapa di sini Inigo kemudian merasa tertarik untuk membaca? Nah, karakter dari buku Amadis de Gaula ini mirip seperti dengan karakter yang dimiliki oleh Inigo, sedangkan pada buku Vita Christi dan kisah hidup kisah para kudus ini ada sedikit kemiripan dengan buku Amadis de Gaula, yaitu kalau di Amadis de Gaula tentang kesatria atau kepahlawanan kerajaan, sedangkan pada buku kisah para kudus itu tentang kesatria Kristus. Jadi dari para kudus bagaimana kisah hidupnya, kemudian mengabdikan diri kepada Tuhan, berusaha untuk bertindak hanya untuk kemuliaan Allah dan bersikap sebagai kesatria Kristus. Nah, di situ Inigo mulai tertarik karena ada karakter kesatria di sana. Nah, pada salah satu kisah, Inigo pun mulai tertarik dengan kisah hidup Santo Fransiskus Assisi dan Santo Dominikus. Nah, ketertarikan itu kemudian akhirnya membawa dia pada pergerakan pengolahan hidup yang lebih dalam. Namun dari sini kita bisa melihat atau menarik satu hal melalui suatu kebiasaan Inigo, kebiasaan membaca dan kerinduan terdalam hasratnya menjadi kesatria, Allah menyentuh dan mengubah hati Inigo sesuai dengan yang dikehendakinya. Dari membaca, Allah membelokkan bahan yang ingin dibaca, kemudian dari hasrat tadi, itu juga Allah bisa mengubah hati Inigo sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau kita diajak untuk melihat kebiasaan, kegiatan, atau peristiwa apa yang telah digunakan Allah untuk membimbing dan mengubah hidupku sehingga mengarah padanya. Kebiasaan kegiatan ini tidak perlu jauh-jauh, nah ini bisa kita lihat dari mungkin kebiasaan harian kita, hobi, atau apapun yang kita lakukan sehari-hari, itu kita bisa lihat di mana Allah membimbingku, melalui apa Allah membimbingku sehingga hidupku bisa mengarah kepadanya. Lalu kalau tadi Inigo memiliki kehendak kuat dan dambaan suci seperti Santo Dominikus dan Santo Fransiskus Assisi, adakah tokoh besar, pemimpin dunia, atau orang kudus yang begitu menarik dan inspiratif bagiku sehingga mendorongku untuk mengikuti cara hidupnya, mengajakku untuk semakin mendekat pada Allah? Nah, mungkin kalau tadi Inigo terinspirasi dari dua tokoh besar tersebut, dari kita masing-masing, adakah tokoh besar, pemimpin dunia, atau bahkan orang-orang di sekitar kita, adakah yang begitu menarik dan inspiratif sehingga mendorongku atau mengajakku untuk semakin mendekat pada Allah dan mengikuti cara hidupnya? Kita bisa melihat ini lewat peziarahan kita esok hari. Kemudian dari bacaan tadi, bacaan tentang hidup Kristus dan kisah para kudus itu ternyata memberikan pandangan baru tentang perasaan dan pikiran yang muncul dalam diri Ignatius. Ketika membaca, Inigo mulai membandingkan
memikirkan hal-hal tentang duniawi, tentang hasratnya dia di awal. Dia mulai membayangkan kalau dia menjadi kesatria kerajaan, kemudian menang dalam perang, kemudian mendapatkan pengakuan, diakui sebagai pahlawan. Nah, di awal dia merasa senang sekali dengan pemikiran-pemikiran itu, dengan hasratnya. Namun ketika dia mulai berhenti memikirkannya, dia merasa capek, hampa, kering, dan tidak puas. Dan itu cukup berbeda dengan yang coba dipikirkan dari hal yang lain. Dia juga dari buku Vita Christi dan Kisah Para Kudus, dia juga mulai berpikir melakukan apa yang dilakukan para kudus, melakukan laku tapa, kemudian berjalan ke Yerusalem tanpa menggunakan alas kaki, tidak memiliki harta apapun, dan hidup meminta-minta. Di situ ketika dia membayangkan, dia merasa sungguh terhibur. Dan bahkan ketika dia berhenti memikirkan itu, dia pun tetap merasa terhibur, berkepanjangan, bahkan setelah selesai membaca. Nah, ini adalah awal dari Inigo mengenali gerak-gerak batin dalam dirinya. Nantinya Inigo akan mengenali bahwa salah satu gerak-gerak batin ini berasal dari setan atau roh jahat, dan yang lain ini berasal dari roh baik atau dari Allah sendiri. Ketika sudah mengenali bahwa ini dari Allah, maka Inigo pun berusaha untuk mengikuti gerakan dari Allah ini. Dan akhirnya dari gerakan ini mengarahkan Inigo pada keputusan baru atau orientasi baru hidupnya. Dia meninggalkan kehidupan lamanya dan melakukan pengambilan keputusan untuk mengikuti kerinduan hatinya yang digerakkan oleh Roh Allah, yaitu berziarah ke Yerusalem seperti yang dilakukan oleh para kudus. Nah, lalu dari cerita ini, apa yang bisa kita refleksikan dalam proses pengambilan keputusan Inigo di Loyola? Kalau dari Inigo sendiri, melalui suatu kebiasaan membaca dan kerinduan terdalam, hasrat menjadi kesatria, Tuhan telah mengubah hati Inigo sesuai yang dikehendakinya. Lalu bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan sederhana di awal ini yang dilakukan oleh Inigo? Dan kita juga diajak untuk melakukannya. Yang pertama, kita perlu mengenali diri kita masing-masing. Mengenali diriku dan kerinduan terdalamku. Seperti yang dialami oleh Inigo tadi, bagaimana karakternya, kemudian apa saja kerinduan terdalamnya, hasratnya seperti apa, itu perlu dikenali. Kemudian dari mengenali diriku, kerinduan terdalamku, lalu kemudian merasakan gerak-gerak batin yang menyertai. Bagaimana gerak-gerak batin yang muncul dalam diriku, perasaan-perasaan yang muncul, apakah aku merasa bahagia, damai, tenang, atau bersemangat, optimis, atau bahkan sebaliknya, perasaan-perasaan yang mungkin kecewa, menyesal, atau kering, hampa, tidak muncul perasaan apapun. Nah, itu bisa kita gali, kita kenali gerak-gerak batin kita yang muncul seperti apa. Kemudian dari gerak-gerak batin tersebut, kita bisa menimbang-nimbang, diajak untuk menimbang-nimbang gerakan mana yang berasal, yang kita diajak untuk mengarahkan diri kepada Allah, atau gerak-gerak mana yang mengarahkan kita justru menjauh dari Allah. Nah, dari situ setelah kita mengenali mana gerak-gerak yang mengarahkan diri kita kepada Allah, kita juga diajak untuk berdialog dengan Tuhan, menyampaikannya kepada Tuhan, dan mungkin juga mendengarkan tanggapan dari Tuhan. Di sini fungsinya lebih ke untuk meneguhkan apakah ini sungguh berasal dari Allah. Nah, pada saat itu, Inigo memang belum sampai pada tahap ini, karena ini masih tahap awal sekali, tahap awal bagaimana dia mengenali gerak-gerak batin, bagaimana dia mengambil keputusan dengan mengikuti gerak-gerak batin tersebut. Namun nantinya ini menjadi salah satu tahapan atau untuk mengambil keputusan di tahap yang selanjutnya. Nah, dari sini kita diajak untuk merenungkan bagaimana aku mulai mengenali gerak-gerak batinku, lalu gerak batin seperti apa yang mengarahkanku pada Allah. Gerak-gerak batin yang muncul seperti apa, kemudian kita juga bisa mengenali
bagaimana gerak-gerak batin yang mengarahkanku pada Allah. Kemudian bagaimana aku mempertajam kepekaan hati untuk menanggapi gerakan dari Allah. Kalau tadi inigo muncul gerak-gerak batin, dia merasa sungguh terhibur dan dia mengenali bahwa itu berasal dari Allah. Lalu bagaimana aku mempertajam kepekaan hati, bagaimana aku supaya aku bisa lebih peka dengan gerak-gerak batin yang aku rasakan. Kemudian bagaimana pula gerak-gerak batin yang menjauhkanku dari Allah. Kalau tadi ini gue mengalami perasaan kering, hampa, dan ya tidak seperti yang mengarahkan dia pada Allah. Bagaimana perbedaan gerak-gerak batin itu? Kita diajak untuk berlatih atau mengenali dan kemudian diajak untuk lebih peka menyadari gerak-gerak batin tersebut. Dari gerak-gerak batin itu, kemudian apakah saat ini aku juga memiliki kerinduan, hasrat, desire tertentu yang mungkin merupakan sapaan dari Allah agar aku kembali kepadanya atau lebih dekat dengannya. Kalau tadi Inigo ketika proses membaca bacaan rohani, dia juga diarahkan untuk mengikuti atau mengarahkan diri kepada Allah melalui bacaan rohani tadi. Apakah saat ini aku juga memiliki kerinduan tertentu yang mungkin aku diajak mengarah kembali kepada Allah? Itu juga bisa kita lihat dari aktivitas sehari-hari atau apapun yang ingin kita lakukan, bisa juga terkait pekerjaan atau apapun yang lain, relasi atau yang lainnya. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita bawa, kita renungkan dalam peziarahan kita esok hari. Ya, selamat berziarah bersama dengan Inigo. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk Bungta 1. Terima kasih. Saya ingin menunjukkan satu file lagi kepada saudara sekalian. Izinkan saya share screen sebentar. Oke. Jadi kalau yang PPT tadi adalah Pungta atau kami di mana menjelaskan keseluruhan renungan itu kepada teman-teman semua. Kali ini adalah file yang akan juga dibagikan di grup WA nanti. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan sebelum melakukan perenungannya, pesiarahannya besok. Jadi bila Ibu Bapak sekalian ingin melakukan pesiarahannya besok, kita akan bertemu kembali nanti di hari Rabu malam. Jadi ingin melakukan aksinya, kegiatannya itu di hari Selasa, maka ini bisa dilakukan persiapannya malam ini. Jadi tahap persiapannya itu dilakukan malam ini selama kurang lebih 15 menit. Apa yang dilakukan dalam persiapan? Bisa membaca semua keseluruhan file ini, bisa juga mungkin mendengarkan ulang lagi beberapa bagian dari video rekaman ini, atau membaca cerita-cerita dari kisah hidup Santo Ignatius sekali lagi. Intinya lebih kayak menyiapkan batin. Bisa mungkin juga memikirkan, oh aksi apa yang ingin saya lakukan besok sebagai bagian dari pesiarahan itu. Nah, esok harinya pada saat mau memulai, maka yang dilakukan adalah membuka lagi file ini, kemudian mengawali dengan doa pembukaan. Ini kami berikan doa pembukaan di sini yang bisa langsung dipakai sebelum memulai pesiarahannya. Kemudian ada juga bagian perumusan dambaan atau rahmat yang dimohon dalam pesiarahan esok hari. Nah, di sini kami memberikan satu contoh bisa dipakai dambaan yang tertulis di sini, atau bisa juga membuat suatu permintaan khusus, dambaan khusus, rahmat khusus yang tidak perlu mengikuti apa yang kami berikan di sini. Ya, ini sebelum melakukan aksinya. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaannya. Ini kami meminta kalau bisa kurang lebih 30 menit, mau lebih juga bisa, tidak masalah, mau kurang dari itu juga saya rasa tidak masalah, ya tergantung dari kesibukan masing-masing. Melakukan pesiarahannya, melakukan dambaannya, kemudian diakhiri jangan lupa yang nomor 4 ini, melalui percakapan dengan Yesus.
Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Robin, di mana kita butuh keheningan, butuh waktu, jangan tergesa-gesa. Di situ kita lakukan renungan. Ini semua adalah kumpulan renungan yang sudah tadi dijelaskan oleh saya dan Mbak Siska. Kami satukan di sini menjadi ada 6 renungan. Silahkan dibaca ulang. Saat melakukan renungan itu, lakukanlah percakapan juga dengan Tuhan, membawa ini ke dalam bentuk percakapan juga dengan Tuhan. Kemudian setelah itu selesai, jangan lupa untuk melakukan bagian ketiga, yaitu refleksi. Refleksi ini kita akan buka buku kosong tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Robin. Kita namakan buku pengalaman mendengarkan. Kemudian menulis apa yang hal-hal yang menonjol, hal-hal yang butuh ditulis. Bila ada mungkin yang tidak bisa terbiasa dengan menulis, mau mengetik di laptop juga itu bisa. Yang intinya ada bagian refleksi yang jangan lupa untuk dilakukan. Itu yang ini bagian file ini yang mungkin akan perlu teman-teman semua buka besok untuk dibaca ulang lagi malam bila ingin malam ini bila ingin melakukan pesiarahannya besok. Tapi ada mungkin yang ingin melakukan pesiarahannya hari Rabu pagi misalnya. Maka kami sarankan persiapannya dilakukan besok malam, Selasa malam. Jadi semalam sebelumnya. Itu mungkin yang bisa saya berikan dan sekali lagi file ini juga akan diberikan di grup WA. Demikian Pak Robin, saya kembalikan dulu ke Pak Robin. Mungkin ada yang mau ditambahkan juga, silakan. Baik, terima kasih Mbak Erlin, Mbak Siska. Saya rasa cukup. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti bisa disampaikan juga Japri ke saya atau ke Novia. Yap. Baik, kita sudah molor sedikit dari waktu yang ditentukan. Kita akhiri pertemuan kita di paparan pungta pertama pada malam hari ini dengan berdoa bersama dan mengawali semua kegiatan peziarahan kita. Saya persilahkan kepada Sis Esther untuk menyampaikan doa penutup dan nanti minta tolong Romo Marwan memberikan berkat peneguhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Kita mau mengingat kembali yang sudah kita tonton film kemarin. Terakhir, Ignatius berpisah dengan teman-temannya dari Salamanca menuju ke Paris. Mari kita memposisikan kita berada dalam keadaan itu. Kita akan menaikkan doa, memohon kepada Santo Ignatius untuk mendoakan kita kepada Allah dalam perjalanan kita esok hari. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. May God grant you safe passage on all your journeys ahead. May you find companions worthy of your dreams. May your plans always be bold, and may your courage rise to meet them. May you live to bring the love of God to all the corners of the earth, to the most distant peripheries of His church. And may your passion always burn brightly, that in God's times you may set the world on fire. Mohon berkat dari Romo. Dan Allah yang Maha Kasih melimpahkan berkat untuk pesiaran yang hendak kita laksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan peziarah semua. Tetap semangat. Doa tadi bukan cuma dari Kalisto ke Inigo, tapi juga kita akan bahwa pengutusan Yesus sendiri, berkat dari Santo Ignatius sendiri bagi kita dalam melaksanakan peziarahan kita mulai besok pagi. Semangat!